Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dosen kami Ibu Anissa Rahmadani MSI dan segenap teman-teman dimanapun berada, semoga senantiasa berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Tunarungu. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan definisi tunarungu. Menurut Somad dan Hernawati, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Selanjutnya, batasan legal bagi penyandang tunarungu. Apa hukumnya bagi orang yang melecehkan hak penyandang disabilitas? Maksudnya adalah apakah orang yang melecehkan hak dari penyandang disabilitas itu akan dihukum? Kemudian yang kedua, apakah jika televisi tidak memfasilitasi hak tunarungu untuk bahasa isyarat bisa dianggap melanggar hak penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi? Kemudian, jika tidak memberikan tempat duduk di transportasi umum, dapat dikatakan melecehkan hak mereka kah? Kalau tunarungu kan tidak terlihat cacat. Kita akan lihat jawabannya pada pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah hak bebas tunarungu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 26 tentang penyandang disabilitas menyatakan, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Jadi berdasarkan undang-undang ini, maka apabila seseorang atau kita melecehkan saudara kita yang tunarungu dengan cara apapun atau isyarat apapun, maka berdasarkan legal ini atau berdasarkan hukum ini, maka kita akan terkena pasal dan kita akan dituntut. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua bisa terjawab berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf D UU 8 tahun 2016. Termasuk pada jenis penyandang disabilitas sensorik, yaitu yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. Jadi, berdasarkan hal ini, tidak dibahas yang berkaitan dengan apakah ada hukumannya bagi televisi yang menampilkan program mereka tanpa memfasilitasi teman-teman tunarungu, baik berkaitan dengan bahasa isyaratnya maupun program-programnya. Jadi ketika televisi tidak memfasilitasi mereka, maka mereka tidak terkena hukum. Karena berdasarkan pasal ini dan pasal-pasal yang lain yang membahas yang berkaitan dengan sensorik maupun informasi, maka tidak ada pembahasan berkaitan hukuman bagi yang tidak memfasilitasi teman-teman penyandang tunarungu. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan apakah akan melanggar aturan atau melanggar hukum bagi disabilitas yang tidak diberikan haknya untuk memperoleh duduk di transportasi umum. Baiklah, berdasarkan pasal 242 UU LLAJ, pemerintah daerah dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
Perlakuan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi akses, stabilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Berdasarkan satu pasal ini saja sudah jelas bahwa apabila kita tidak memberikan hak bagi saudara kita penyandang tunarungu untuk memperoleh tempat duduk yang merupakan hak mereka di transportasi umum, contohnya misalkan di Transjakarta nih ada prioritas tempat duduk kan. Nah, apabila kita sedang duduk di situ, kemudian tiba-tiba datang teman-teman kita yang disabilitas, lantas kita tidak memberikannya, terus dia nuntut haknya, tapi kita bersikeras tidak memberikannya, maka kita bisa dituntut. Nah, seperti itu. Selanjutnya pembahasan batasan akademik bagi tunarungu. Ada 6 sih sebenarnya batasan terkait dengan disabilitas ini, tapi yang berkaitan dengan tunarungu ada 2, yaitu SLB tingkat B dan SLBG namanya. SLBB dan SLBG. SLBB ini khusus ditujukan untuk murni penyandang tunarungu, di mana mereka akan diajarkan tentang cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat, sekaligus membaca gerakan bibir lawan bicaranya. Di sini pun mereka akan dibimbing bagaimana cara menggunakan alat bantu pendengaran yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Selanjutnya di SLBG ini sebenarnya dikhususkan bagi penyandang tuna ganda. Akan tetapi karena memang namanya ganda, jadi di sini bisa masuk semua penyandang disabilitas yang menyandang misalkan kekurangan ganda, misalkan ada yang nggak bisa ngedenger, ada nggak bisa meraba misalkan sekaligus. Nah, di sini tunarungu juga bisa masuk seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terkait kategori tunarungu ini berkaitan dengan 3 kelompok pembahasan. Yang pertama, jenis-jenis tunarungu. Jenis tunarungu ini menurut Melinda, yang pertama adalah kurang dengar. Nah, orang yang tunarungu seperti ini masih bisa menggunakan pendengarannya sebagai modalnya untuk menyimak percakapan orang lain dan mengembangkan pembicaraannya masih lumayan lah. Kemudian yang kedua ini tuli. Nah, tuli yang dimaksudkan kayak gimana? Mereka yang mendengarkannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama, yang pendengarannya tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan berbicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Jadi telinganya boleh terganggu, cuman untuk penglihatannya dan perabaannya masih berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu tuli total. Nah, ini mah udah parah gitu loh. Mereka sudah sama sekali tidak bisa memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan menyimak maupun mempersepsikan dan mengembangkan kemampuan berbicaranya. Selanjutnya yang berkaitan dengan kategori tadi yaitu termasuk kriteria tunarungu. Menurut Winarsih ada 3. Yang pertama, berdasarkan sifat terjadinya, terdiri dari 2 poin. Yang pertama, ketunarunguan bawaan dan ketunarunguan setelah lahir. Udah jelas kan? Bahasanya juga insya Allah sudah jelas. Kemudian yang kedua, berdasarkan tempat kerusakan. Nah, ini berkaitan dengan 2 poin juga, yaitu kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah. Kemudian yang kedua, kerusakan pada telinga bagian dalam. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan taraf penguasaan bahasanya. Yang pertama, tuli prabahasa, dan yang kedua, tuli purna bahasa. Kemudian yang berkaitan juga dengan kategori tunarungu yaitu klasifikasi tunarungu. Ini berdasarkan tingkat gangguan pendengarannya ada 5. Yang pertama, gangguan pendengaran sangat ringan 27 sampai 40 desibel. Kemudian gangguan pendengaran ringan mencapai 41 sampai 55 desibel. Gangguan pendengaran sedang dari 56 sampai 70 desibel. Gangguan pendengaran berat dari 71 sampai 90 desibel. Dan terakhir gangguan pendengaran ekstrim atau tuli di atas 91 desibel. Demikian pembahasan untuk kategori dari tunarungu. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih sebabnya terjadi tunarungu pada seseorang. Oke. Terdapat 2 jenis penyebab gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu. Yang pertama adalah tunarungu bawaan. Bisa disebabkan oleh mutasi genetik atau keturunan dari orang tua atau hereditas istilahnya, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Kemudian yang kedua teman-teman, tunarungu yang terjadi setelah lahir.
Nah, ini biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang. Misalkan nih contohnya, naudzubillah min dzalik ya, kalau kita pakai headset sering-sering terus kita kerasin suaranya, bassnya duk 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 keras. Nah, terus kita tidak sadar nih setiap hari make terus tiba-tiba nanti telinganya terganggu. Nah, ini termasuk dalam kategori ini. Kemudian juga disebabkan oleh pengaruh usia, nah, atau cedera misalkan jatuh dari mana terus telinganya jadi bawah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit tertentu, misalkan infeksi gitu ya kan. Nah, selanjutnya adalah screening awal tunarungu. Berkaitan dengan pembahasan ini, gangguan pendengaran pada bayi dan anak sulit diketahui sejak awal. Watkin dan kawan-kawan melaporkan bahwa pada anak tuli berat bilateral hanya 49% orang tua mereka yang mencurigai kemungkinan adanya gangguan pendengaran tersebut. Sedangkan pada anak dengan gangguan pendengaran ringan sampai sedang atau unilateral hanya 29%. Di Amerika, gangguan pendengaran rata-rata diidentifikasi antara usia 20-24 bulan dan gangguan pendengaran ringan sampai sedang umumnya tidak terdeteksi sampai usia 48 bulan atau lebih. Nah, ada satu yang kelupaan nih, pembahasan tentang prevalensi di Indonesia tunarungu. Ya, mohon maaf, nggak ke-input Bu, mohon maaf. Seingat saya, prevalensi yang berkaitan dengan tunarungu di Indonesia itu berdasar Kemenkes pada tahun 2013, gangguan pendengaran mulai diidap oleh anak yang berumur 0 sampai 5 tahun. Nah, berkisar dari 0 sampai 5 tahun. Dan itu diukur berdasarkan provinsi, per provinsi gitu, mulai dari Aceh sampai NTT. Dan presentasi keseluruhannya mencapai rata-rata 2,6%. Itu berdasarkan data Kemenkes tahun 2013. Baik, pembahasan terakhir kita yaitu cara berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Di sini ada 8 poin teman-teman. Yang pertama adalah cari perhatian. Nah, penting sekali untuk kita bagaimana strategi dalam berkomunikasi dengan teman-teman kita penyandang tunarungu, terutama perhatian yang pertama kali ya kan. Cara yang paling mudah yaitu dengan sentuh mereka dengan lembut atau tepuk mereka, supaya mereka cepat menoleh ke arah kita atau memberi perhatian kepada kita. Sebenarnya yang kedua adalah cari tempat yang tenang, karena di antara mereka kan ada yang memang mempunyai kemampuan mendengar yang masih lumayan juga ada, dan ada yang sudah parah juga ada. Tapi cuman kalau kebetulan kita bersama yang memang lumayan pendengarannya kan, kita harus cari tempat yang tenang supaya mereka juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Selanjutnya sejajarkan posisi kita. Nah, posisi ini harus diperhatikan sebaik-baiknya, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat juga, supaya dia dapat melihat mulut kita, kemudian gerakan tubuh kita dan bahasa tubuh kita, sehingga dia cepat paham dan mengerti. Kemudian berkaitan dengan sejajarkan posisi wajah itu juga, kontak mata kita harus bermain, supaya jangan pakai masker atau jangan pakai kacamata gitu. Pokoknya terbuka aja deh kalau bersama teman-teman penyandang tunarungu, supaya mereka dapat melihat lisan kita, ekspresi kita, dan gerak tubuh kita. Selanjutnya, bicaralah dengan normal dan jelas. Nah, itu diksi dan vokal mulut kita ketika mengucapkan per huruf dari bahasa isyarat itu harus jelas supaya mereka cepat paham. Kemudian selanjutnya, nyatakan topik pembicaraan kita terlebih dahulu kepada mereka dari awal, supaya mereka ketika menjawab pertanyaan kita bisa memprediksinya lah gitu, dan cepat paham seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanyakan apakah mereka sudah mengerti atau tidak. Nah, ini sangat penting. Sebelum kita benar-benar menyimpulkan pembicaraan kita dengan mereka, tanyakan dulu kepada mereka apakah mereka sudah paham atau tidak. Dan yang terakhir adalah ulangi lagi pertanyaan kita apabila dirasa belum jelas bagi mereka, supaya jelas jawabannya dan tidak salah. Oke. Baiklah Ibu dosen yang saya muliakan dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman yang berbahagia, demikian tugas yang bisa saya sampaikan untuk berkaitan dengan presentasi PPT bertemakan atau berjudul tunarungu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan khilafan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.